Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menonton tayangan ini. Tayangan ini dibuat alhamdulillah ketika hujan ya, semenjak subuh tadi di daerah saya hujan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hujan itu memberikan kebaikan kepada daerah saya ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mencoba menggali ya berdasarkan perspektif Al-Qur'an apa itu moderasi ya. Moderasi beragama ya. Moderasi beragama itu secara konteks diartikan sebagai cara pandang, sikap dan perilaku yang menganut jalan tengah ya, yang menganut jalan tengah. Untuk apa? Dalam menjalankan agama, menghindari ekstremisme dan menghargai perbedaan keyakinan. Dan ternyata 14 abad yang lalu, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran sudah mengatakan ya bahwa ini konteksnya kan sekarang nih, karena sekarang ramainya moderasi ya, moderasi beragama yang dikaitkan dengan bagaimana memandang ya, moderasi itu menjadi ini, memandang jalan tengah. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan di Al-Qur'an. Nah, ini subhanallah ya, Islam agama kita itu luar biasa. Ya auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ya. Dan demikian pula kamu telah menjadikan umat Islam wasatan ya, umat pertengahan. Nah, ini yang tadi dikatakan konteks moderasi beragama pertemanan, ternyata Quran sudah menyebutkan umat pertengahan. Untuk apa? Syuhada 'alan nasi wa yakunur rasul ya. Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kita. Jadi Quran sudah di Quran Al-Baqarah ayat 43 itu sudah mengatakan bahwa Islam itu adalah ummatan wasatan, umat pertengahan ya. Jadi kalau ada orang yang kemudian berpendapat Quran tidak menyebutkan moderasi beragama, sungguh sangat keliru ya. Ternyata ujaran-ujaran kasih sayang, kemudian ujaran-ujaran kebersamaan ya, ujaran-ujaran yang dicontohkan Rasulullah SAW mengenai bagaimana menghargai pendapat orang lain itu sudah sangat jelas ada di dalam Quran dan Al-Hadis. Salah satu contoh yang keliru mengenai konteks Quran mengenai jihad ya. Jihad diartikan sebagai segala sesuatu yang dimaknai salah sekarang. Kalau dulu ada zaman perang bisa jadilah sekarang berjihad ya. Karena bagaimana kalau kita diperangi maka kita harus juga memerangi, seperti pada waktu Belanda memerangi kita, maka wajib kita mempertahankan negara kita dengan cara melawan mereka. Ya. Ada satu, kalau menurut saya ada yang agak keliru. Salah satu contoh ya, beberapa kejadian bunuh diri. Di antaranya di gereja katedral ya. Kemudian bom bunuh diri di Tamrin tanggal 10 Januari 2015. Kemudian di Makassar tanggal 28 bulan 3 tahun 2001, yang Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menewaskan dirinya, mengkonyolkan dirinya ya, tetapi memakan korban orang-orang yang bisa jadi tidak bersalah ya. Jadi ini menurut versinya, begitu dia mengebom, membunuh diri dan membunuh orang-orang, itu sudah jihad surga. Kalau menurut versi saya ya, orang yang seperti itu udah pastikan masuk neraka. Karena sudah jelas konteks Al-Qur'annya ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ya ayat 33, saya coba bacakan ya. Al-Isra ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq. Dan janganlah kamu membunuh yang diharamkan Allah membunuhnya ya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Misalnya kita di rumah kita dirampok, ada beberapa perampok
Dan kemudian kita wajib mempertahankan harta benda kita. Dan jika kita terbunuh, itu syahid karena mempertahankan. Berbeda dengan konteks yang tadi dikatakan bom diri di gereja katedral, bom bunuh diri di Jalan Tamrin, dan kemudian bom bunuh diri juga di depan katedral Makassar, ya, yang kemudian yang tidak hanya menewaskan dirinya, tapi menewaskan orang lain, itu sungguh sangat keliru, ya. Padahal kalau dia beragama Islam yang konteksnya jihad, maka Allah Subhanahu wa taala juga melarang membunuh satu orang, ya. Kita lihat konteks ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meskipun ini konteksnya buat Bani Israel, tapi ternyata sampai saat ini relevan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min azli zalika katabna ala Bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha fa'annama ahyan nas. Ya. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain. Tolong dicatat ya, tolong diperhatikan Bapak dengan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata moderasi beragama 14 abad yang lalu sudah diajarkan oleh Quran. Ya. Maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Membunuh satu orang, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Saya pikir seluruh agama manapun tidak ada yang memerintahkan umatnya untuk membunuh, menyakiti, menghina, mendiskreditkan, apalagi kemudian membunuh. Nggak ada dasar. Wahai bro yang punya pendapat, antum punya pikiran jihad, membunuh diri sendiri dan membunuh saudaranya, inilah ayat Quran. Ini bukan kata saya. Jadi sekali lagi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konteks jihad pada saat ini bukan seperti itu. Ya. Coba bayangin, kita membunuh satu orang seperti membunuh semua orang. Ya. Ada konteks ayatnya yang luar biasa, waman ahyaha faka'annama ahyan nas. Ya. Maka siapa yang memelihara kehidupan, tidak membunuh, tidak menyakiti, tidak menghina agama dan bangsa lain, maka dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Hai bro, kalian yang mempunyai pendapat jihad, membunuh diri sendiri dan membunuh saudara-saudara, Anda sudah salah. Kalau versi saya, tapi silahkan Anda berpendapat yang lain. Tapi ini sebagai pelajaran. Karena dikatakan di dalam Quran, kenapa kita harus berjihad untuk mengatakan ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fazakir fa inna zikratan faul mu'minin." Berikanlah peringatan-peringatan karena sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang muslim, ya. Satu lagi ya, konteks agama Islam yang sudah memberikan aturan tatanan hukum, ya. Beberapa contoh saya pikir bisa dijadikan contoh. Yang pertama, Rasulullah SAW ketika ada seorang bangsawan bangsa Quraisy terbukti mencuri, maka salah sahabat ingin membantu nih wanita ini. Nggak ada yang berani datang ke Rasulullah, kecuali salah satu sahabat yang kemudian datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, itu perempuan yang mencuri, yang ketahuan itu adalah seorang bangsawan bangsa Quraisy, dan itu sangat kita butuhkan agar misalnya engkau Rasulullah memihak mereka kepada bangsawan. Tapi ternyata Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah kemudian marah sampai kemudian berkata belas, seandainya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya. Masya Allah, la quwata. Sebuah hukum yang kalau menurut saya sangat luar biasa. Ada salah satu contoh lagi pada zaman Umar bin Khattab, ya. Mungkin bisa jadi bagi contoh ya, jadi pengadilan, ya, moderasi dalam hal pengadilan. Suatu ketika Umar bin Khattab membeli kuda dari seorang Arab Baduy. Ya, membeli berapa harganya sudah sepakat nih. Kemudian tiba-tiba Umar bin Khattab itu mencoba kudanya, dikejar pakai, kalau kita nyoba motor misalnya kecepatan 50-30 sampai dengan ngebut, kuda itu alhamdulillah tidak ada buruknya, sehat semua.
Tapi kemudian tiba-tiba setelah sepakat membeli, Umar bin Khattab itu pulang pakai kudanya yang dia beli itu, dan menjelang datang ke rumahnya ternyata kuda itu pincang, sudah nggak bisa jalan lagi, ya. Akhirnya Umar bin Khattab berkata, saya akan adukan ini kepada Hakim Agung kalau sekarang, ya, kepada Mahkamah Agung. Saya akan meminta kembali uangnya, ya, uangnya, karena si Arab Baduy itu sudah menjual barang yang jelek kepadaku. Dan Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dahsyatnya pengadilan Islam tidak membela khalifah. Saat itu Umar bin Khattab sebagai khalifah, tapi kemudian jaksa agung itu berkata, wahai khalifah, saya tidak akan serta-merta menerima pengaduanmu. Saya akan konfrontasi, apakah kamu yang benar, antum yang benar, atau si Arab Baduy itu yang benar. Kemudian disidangkan, Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, diceritakan seperti itu. Maka hakim mengambil kesimpulan, Umar bin Khattab boleh mengembalikan kuda itu asal dalam keadaan sehat. Masya Allah, ya. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk keadilan hukum yang dilakukan oleh Islam. Jadi moderasi itu semua aspek kehidupan, ya, beragama, kemudian berbangsa, saling melakukan pendapat, menghargai pendapat orang lain. Nggak boleh kita saling menyalahkan dan merasa benar atas apa yang dikatakannya, merasa benar atas apa yang dilakukan, sebelum kemudian kita tabayun atas apa yang dilakukan. Sekali lagi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bentuk moderasi agama yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW dari berbagai pihak. Sehingga kata Rasulullah SAW mengenai kasih sayang nih, ya, belum sempurna iman seseorang manakala dia tidak menyayangi sesamanya seperti menyayangi dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi wa yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna seseorang, orang Islam kayak kita ini, manakala dia tidak menyayangi. Kira-kira kalau kita sudah menyayangi saudara kita seperti menyayangi sendiri, adakah kemudian kita akan menyakiti? Adakah kemudian kita akan membunuh? Adakah kemudian kita akan hal-hal yang kira-kira akan menyakitkan dia? Saya pikir kalau dia sudah mencintai dirinya, mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya, tidak akan lagi ada kata menyakiti, membunuh, menghina, merasa benar sendiri. Itu mungkin Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sekali lagi moderasi agama yang saat ini ada itu menjadi pelajaran buat kita bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.